Hai penonton, selamat datang di segmen Mari Kita Review. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah film yang ada bau-baunya detektif gitu, yaitu Enola Holmes. Nah, film Enola Holmes ini kalau ibarat kasarnya tuh gimana ya, kayak Sampingan. bukan sampingan sih, kayak filmnya seri Sherlock Holmes tapi kayak side-side-nya gitu lah. Saya side Kayak cerita. kalau di game tuh ada side mission. Nah, Itu dah. film Enola Holmes tuh kayak begitulah ceritanya. Film ini disutradarai oleh Harry Bradbeer. Harry Bradbeer, ya Harry Bradbeer. Ya, Harry Bradbeer. Yang minuman itu Bradbeer. Itu Bradbeer. Oh, lanjut Paduka. Pemerannya tuh ada Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes. Ya, Habis itu ada Louis Patrick sebagai T.K. Suri. Habis itu ada Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes. Henry Cavill ini, Oh ya, for your information, ya si siapa? Henry Cavill itu pernah main di filmnya seri-seri Superman gitulah modelnya. Iya. Dan ya rata-rata dia si pemerannya. ya pemeran Superman. Jadi di film kali ini dia berperan sebagai Sherlock. Yang menurutku itu cukup gimana, agak kontras gitu dari film aksi superhero jadi film detektif yang misteri terkenal gitu. Selanjutnya tuh ada kakak dari Enola Holmes dan juga Sherlock Holmes, yaitu Mycroft Holmes yang diperankan oleh Sam Claflin. Ya. Lalu juga ada ibu dari Enola, Ya. Sherlock dan Mycroft Holmes, yaitu Eudora Holmes yang diperankan oleh Helena Bonham Carter. Namanya ribet ya. Ya lumayan agak panjang gitu. Film ini berdurasi 2 jam 3 menit dengan genre misteri petualangan. Nah, kalau misteri kan pastilah detektif. Ya, itu saja. Tapi ada petualangan ya. Itu harus garis bawahi. Nah, juga film ini dirilis pada tanggal 23 September 2020. Ya, masih fresh. Masih tahun lalu lah, masih 23 September. Belum tahun lalu juga sih, masih beberapa bulan yang lalu. Ya pokoknya kan udah beda ganti tahun. Ini tahun ya. Tahun lalu berarti. Oke, bagi kalian yang belum tahu film Enola Holmes ini sedikit cerita. Nah, cerita ini gimana ceritanya? Cerita ini diawali dengan kehidupan dari si Enola dan ibunya yang biasanya setiap hari melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, berbau menyenangkan kayak seperti kehidupan anak sama anak cewek sama ibunya lah, kayak main masakan, baca buku bareng gitu, nonton film, main apalah gitu, kayak main bulu tangkis, tenis gitu. Ya kehidupan mereka lah pokoknya. Ya kehidupan mereka gitulah. Suatu ketika di tepatnya pada ulang tahunnya Enola yang ke-16 tahun. Iya, 16 tahun. Dia lihat di rumah itu ibunya sudah nggak ada. Loh, pergi. Kok kabur gitu modelnya? Lebih tepatnya kabur. Kabur. Tapi dia mendapatkan kado terakhir ibunya. Di samping itu, wait. Kan dikasih kado. Iya. Selama aku nontonnya, kalau kalian nonton filmnya ini, kadonya ini berupa kayak gimana, kayak pesan rahasia dari ibunya sih buat Enolanya itu. Ya. Karena kalau kalian perhatiin tuh kayak semua tulisan kartu mainan segala macam tuh semua tuh ada kayak angka sama huruf yang diacak gitu modelnya, kayak berupa kode sandi yang harus Enola pecahkan. Ya, permainan kata lah gitu depannya gitu. Permainan kata. Soalnya si ibunya Enola ini suka kali sama permainan kata, kayak sandi, permainan kode sandi gitu. Nah, si ibunya Enola ini demen banget lah modelnya. Ya, di samping itu ceritanya ini si kakak Enola Holmes kedatangan kakaknya, yaitu Sherlock dan Mycroft Holmes. Ya betul. Kedatangan mereka berdua. Ya. Beberapa tahun itu tidak pernah kembali. Akhirnya pas saat usia 16 ya si Enola baru mereka datang. Nah, dan si ceritanya ini, inti dari cerita ini si Enola ini kan ingin mencari ibunya. Nah, saat kedatangan kedua kakaknya ini, si Mycroft ini kan tipikal orang yang kaku banget lah. Ya kayak gimana ya, terpaku pada aturan gitu. Ya stay on the rule gitu dah. Apa yang
kayak gimana ya modelnya ya, kayak orang yang kaku banget lah. Nah berbeda banget sama si Sherlock nih, kayak kontras banget Ya, Sherlock sifatnya si Mycroft sama Sherlock. Kalau Sherlock itu lebih ke si Enolanya malahan. ya lebih hampir sama sifatnya seperti Ya, Enola ya. kayak Enola gitulah modelnya. Nah, si Mycroftnya ini karena dia melihat suasana rumahnya udah hancur, berantakan segala macam, ibunya nggak ada, kabur gitu. Nah, si Mycroft ini inisiatif buat ambil alih rumahnya, kayak jadi kepala keluarganya gitu dah. Ya, dia yang megang kendali lah di sana anggapannya. Nah, si menyuruh si Enola karena berperilaku nggak seharus perempuan pada zaman itu, Zaman Inggris kuno, Inggris kuno gitu, dan dia tuh dipaksa masuk ke rumah, bukan rumah, sekolah khusus perempuan gitu, diajarin kayak gimana caranya jadi wanita yang terdidik, ya terhormat pada zaman itu. Nah, si Enola ini nggak mau, dia tetap bersikeras nyari ibunya, jadi dia tuh Juga ikutan kabur juga, dan bawa barang-barang, terutama kadonya ya, bawa barang itu buat nyari ibunya dengan berbekal modal itu, sama ya nyuri-nyuri pakaian-pakaian Sherlock dulu lah. Nah, singkat cerita, karena inti ceritanya ini adalah mencari ibunya, mencari ibunya si Enola ini. Nah, dalam perjalanan menuju untuk mencari ibunya, dia tuh malah mendapatkan masalah-masalah baru, tetapi itu bakal berkaitan sama ibunya. Nah, karena dia tuh bertemu dengan salah satu tokoh, yaitu Tiges Guri. Namanya agak banyak aslinya. Ya, aslinya namanya panjang banget, isi nama bangsawan, isi of dari susah banget lah. tapi dipanggilnya aja Tiges Guri. Nah, itu susah. Oke, kita sekarang masuk ke kelebihan. Ya, kelebihan Film dari Enola Holmes. Kelebihan dari film Enola ini, kalian tuh bakal capek banget karena diajak mikir terus, nggak semua kayak 100% ceritanya bakal dikasih tahu kayak gimana, kasusnya itu terselesai bagaimana caranya, jadi kalian ikutan mikir juga. Dan menurutku salah satu film yang menarik, soalnya si tokoh utama itu terus ngajak audiensnya, penonton itu berinteraksi secara tidak langsung ya. Ya, itu sebagai nilai plus kayak gitu. Ya, itu jarang banget film ada yang kayak begitunya. Nomor 2 itu ada benar-benar ceritanya ini seperti diangkat seperti kayak cerita novel ya. Berarti film Enola ini sebelum ada filmnya ini dibuatin novel dulu ya. Kan ada nonton dia tapi nggak tahu ada ini ya, pokoknya seperti itulah. Kekurangan dari film Enola Holmes, kalau kekurangannya sih menurutku ya, ini pribadi, kalau kalian nggak cepat tanggap gitu sama film detektif yang benar-benar nguras otak banget, menurut kalian bakal bingung dan kayak ya bingung aja, kayak nggak menikmati 100% alur ceritanya itu. Kalau soalnya aku nanggap dari saya nonton tuh berhasil mikir tuh cuma 70% ya, mengerti alur cerita tersebut. Jadi kalau bagi kalian yang nggak cepat koneknya set gitu ya, agak kurang sih bagiku. Iya ya, soalnya aslinya nih filmnya bagus banget ya. Apa misalnya kalian nanya apakah film ini rekomen banget, pasti itu memang pasti itu. Tapi karena akunya terbawa suasananya sih, dunia yang benar-benar Inggris kuno banget, zaman tempo Inggris kuno tuh, jadi alur ceritanya kurang nangkep gitulah modalnya. Ya bener, kok nggak susah nangkep sih bilang film ini apa sih film ini jelek. Nah, ya, pasti bakal ngomong gitu. Tapi aslinya film ini bagus banget kok gitu. Ya benar-benar kita yang main teka-teki dong, karena detektif. Rating. Rating untuk film Enola. Aku sih 9,25/10. Waduh. Anda sangat menyukai berarti ya? Ya, sangat suka film teka-teki lebih tepatnya. Ya sih, karena film ini benar-benar bagus lah, rekomen lah sebenarnya. Karena kalau aku ratingnya 7/10 karena ya kurang ngerti ya, lebih kurang ngerti banget. Tapi keseluruhan benar-benar intinya ngerti banget sih. Tapi kayak ada sesuatu yang nggak masuk kotak gitu. Ya nggak masuk kotak lah, kok tiba-tiba kok bisa begini. Nah begitu. Nah itu missnya aku sih, salahnya aku nontonnya. Nggak salah filmnya ya. Ya bukan salah filmnya, salahnya aku buat nanggapin 100% filmnya itu. Oke, sekian dari
pembahasan kita kali ini ya ya sudah tidak melihat Anda ya dalam beberapa video ya. Anda Ya. apa saja sih sebenarnya? ada masalah tidak ada masalah. Ya, sekian dari pembahasan review kali ini. Kalau kalian setuju apa yang kita utarakan, bisa like, share Ya, ke teman mungkin. grup WA kalian yang suka nonton film, atau bisa jadi bahan referensi buat nonton Film. selanjutnya ya kan. Ya, dan film juga. Lagi corona, pandemi, mending nonton Netflix. Chill. Ya kan, enak kan. Pembayar nonton. Ya, kalau misalnya kalian ada bisa beda berpendapat sama kita, kita komen aja di bawah. Nanti kita saling diskusi bareng kalau bisa. Yang dari pembahasan kali ini, dan ya jangan lupa Sampai video selanjutnya. Capek. Kalau ada nih video ini. kalau ada video baru.